Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya. Dan sebelum saya memulai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Riani Kusuma dengan nomor NPM 24751010 dan DK Rizaldi Ramadan itu 213510 430. Baik, saya di sini akan langsung saja mempresentasikan hasil proyek saya. Itu langsung kita ke bab 1 ya. Itu lanjutan teori dan metodologi. Yang pertama itu ada konsep customer screen dalam bisnis. Customer screen memiliki hitungan sebagai rasio jumlah pelanggan yang keluar dalam rentang waktu tertentu dibagi dengan total pelanggan aktif pada awal rentang waktu tersebut. Di sini ada total pelanggan awalnya, yang dampak langsung dari tahun, bukan hanya hitungannya pendapatan bulanan. Melalui juga rusaknya reputasi merek akibat akumulasi komponen yang membayar di pasar. Selanjutnya itu algoritma random forest screen vertical. Ini ada random kabel terhadap overfitting, mampu menangani hubungan non-linear antara variabel dengan sangat baik, menyediakan fungsionalitas bawaan untuk mengatur signifikasi untuk kontribusi relatif suatu variabel terhadap prediksi (V3 importance). Di sini ada metrik evaluasi klasifikasi, bisa dilihat sendiri ya. Ini adalah kodenya, rumus matematika untuk menarik evaluasi yang digunakan. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya kita ke bab 2 nya. Di sini ada siklus proyek dan implementasi kode. Pada tahap ini kita mendefinisikan ruang lingkup masalah bisnis. Di bawah adalah implementasi waktu proyek dan pengalaman pustaka dan library data sensis yang krusial. Sini bisa dilihat codingannya ya. Sini saya jelaskan tahap ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk, jumlah, dan struktur data mentah karena keterbatasan akses dan real world yang bersifat konvensional. Dalam penelitian ini kita mensimulasikan pembuatan database Citrix yang mencerminkan profil realistik 1000 pelanggan aktif. Di sini ada data preparation atau persiapan data. Data mentah jarang berada dalam kondisi ide langsung diproses oleh algoritma matematika. Pada tahapan ini dilakukan penyaringan kolom. Di sini ada angka biner, pembagian simpel, uji, dan normalitas rangka-angka. Di sini ada contoh codingannya. Selanjutnya itu ada EDA berfungsi memfiltrasi tingkat awal dan melihat keterkaitan antara variabel secara visual. Sebelum ada dijalankan tuh ini ada codingannya. Ternyata ada modeling. Pada tahap ini implementasi objek algoritma dilakukan dan proses penyesuaian botol internal pohon keputusan dijadikan dengan mencocokkan pola pada literian scan yang literian. Di sini ada koringannya. Baiklah, akan dilanjutkan oleh DK. Melanjutkan dari Rian.
3.6 Evaluasi model yang telah dilatih kemudian diuji kemampuannya dalam memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. 3.7 Interpretasi dan rekomendasi. Langkah penutup mengekstrak pengetahuan berharga mengenai variabel mana saja yang paling menentukan kegagalan retensi pelanggan. Diikuti dengan pencetakan kesimpulan strategis. Bab 4. Hasil pembahasan. Analisis hasil EDA dan korelasi fitur. Berdasarkan visualisasi matriks korelasi yang dihasilkan pada tahap 4, hubungan linear antar variabel cenderung lemah. Hal ini wajar terjadi karena data dibandingkan secara acak terkontrol. Namun, dalam konteks operasional real, visualisasi korelasi memberikan wawasan penting. Jika nilai korelasi mendekati 1000 antara total komplain dan churn, hal ini membuktikan secara empiris bahwa kualitas layanan yang buruk branding lurus dengan kepergian pelanggan. Grafik box plot memperlihatkan distribusi nilai total komplain bagi pelanggan yang bertahan churn, memiliki median yang lebih rendah dibandingkan pelanggan yang melakukan churn. 4.2 Analisis performa model klarifikasi. Hasil eksekusi program pada dokumen evaluasi menghasilkan penentu matriks presisi dan rekal. Angka akurasi global yang diperoleh mencerminkan seberapa baik konfigurasi pohon keputusan dalam mengklarifikasi 200 sampel uji. Namun, dalam kasus klarifikasi churn, nilai rekal untuk kelas 1 jauh lebih krusial dibandingkan sekadar nilai akurasi global. Mengapa? Karena kegagalan mendeteksi pelanggan yang sebenarnya akan churn. Kondisi fase negatif mendatangkan kerugian finansial yang sebenarnya akan churn. 4.2 Analisis futur influencer. Melalui fungsi properti fitur importance, algoritma random forest memberikan urutan matematis mengenai kontribusi varian setiap fitur dan menunjukkan susunan sebagai berikut. 1. Total komplain atau bulanan sewa menempati kasta tertinggi dalam mempengaruhi keputusan model memisahkan node pohon. Variabel demokrasi seperti gender umumnya memiliki skor kepentingan terendah. Bab 5. Interpretasi dan rekomendasi bisnis. 5.1 Interpretasi hasil prediksi terhadap realitas bisnis. Model machine learning yang dibangun tidak boleh diperlakukan sebagai sistem kotak hitam atau black box. 5.2 Strategi interferensi bisnis yang direkomendasi berdasarkan urutan tingkat kepentingan fitur dirumuskan 3 pilar strategi manajemen intervensi. Manajemen penanganan komplain yang agresif atau SLA reduksi, karena komplain merupakan pemicu utama kepergian pelanggan. 2. Rekonstruksi paket harga dan reward loyalitas untuk pelanggan dengan kontribusi nilai bulanan sewa yang tinggi namun reaksi berisiko tinggi untuk churn. 3. Persuasi kampanye pemasaran bisnis risiko. Pemasaran tidak lagi dilakukan secara massal yang membuang biaya banyak, melainkan disalurkan secara spesifik hanya pelanggan yang diprediksi akan churn dengan probabilitas di atas 70%. Bab 6 Kesimpulan dan dasar. Kesimpulannya: 1. Interpretasi metodologi siklus proyek data mulai dari pemahaman bisnis hingga rekomendasi. 2. Penanganan prapromosian data yang tepat seperti pengodean variabel kategorikal dan standarisasi skala fitur numerik. 3. Algoritma random digunakan untuk mematakan hubungan non-linear. 4. Hasil analisis futur influence menandakan bahwa faktor interaksi komplain dan finansial. 2. Saran penanganan data meningkat
Prosesasi data chart. 2. Hypermeter tuning. Melakukan optimasi parameter model random forest menggunakan metode. 3. Pengujian algoritma berbanding. Melakukan eksperimen kombinatif dengan algoritma canggih lainnya seperti XGBoost, LegGBM, dan Support Vector Matching. Sekian dari kelompok 8. Saya Dekri Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.